Lama. Di Mesir, pandangan ulama untuk mengucapkan selamat Natal gimana, Ustaz? Sebenarnya gini kok ya, ini mungkin saya harus bicara sesuai apa yang saya tahu. Ya. Jadi gini, kalau saya dari sudut saya, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Ya. Dan saya menghormati dua-duanya. Ya. Ini disclaimer. Saya tidak termasuk orang yang mengajak, ayo kalau kita menjadi umat yang toleran, kita sama-sama mengucapkan dong. Enggak, itu pilihan aja. Ya. Dan saya tidak mau menjawab boleh atau tidak, saya ingin berikan reasoning yang berimbang. Ya. Bagi ulama yang melarang, itu kadang ada benernya. Kenapa? Menjaga akidah. Khawatir orang terjerumus pada permainan, mempermainkan agama. Namanya orang awam nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba datang ke gereja, tiba-tiba ikut ibadah mereka, kan gimana ayo? Kadang-kadang mereka melihat sebagai tindakan preventif. Kadang ada dasarnya gitu ya, yang melarang itu. Bagi yang membolehkan, saya mau bilang, yang membolehkan itu bukan berarti melegalkan atau mengakui akidah Kristen. Karena begini kok, jadi begini, di zaman dulu, orang itu kalau saling mengucapkan, ini yang saya tahu ya. Yang saya terima penjelasan dari para ulama, orang dulu kalau mengucapkan itu sama dengan mengakui tradisi atau budaya yang berlaku di masa lampau itu begitu. Makanya kitab-kitab fikih hampir sebagian besarnya mengharamkan itu. Karena di zaman itu orang mengucapkan sama dengan Anda mengakui. Logik dong. Yang mengharamkan itu kan. Zaman berkembang. Anda kalau lihat di Mesir ada Grand Sheikh Al-Azhar, ada Mufti Mesir, ada Syarif Jum'ah. Mereka tuh paham Quran, paham akidah Islam. Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu profesor dalam akidah Islam. Saya juga belajar akidah, tentu saya bukan profesor, tapi saya tahu betul akidah Islam. Waktu itu saya pernah melampirkan fatwa dari Dewan Darul Ifta Mesir. Grand Sheikh itu biasa mengucapkan selamat Natal kepada Kristen Koptik, tapi bukan dalam konteks mengakui akidah mereka. Karena zaman sekarang pengucapan itu kayak basa-basi. Basa-basi doang. Nah sekarang begini, berarti gimana Ustadz? Ya pilihan Anda. Kalau Anda merasa, terganggu iman Anda kalau gitu, jangan. Tapi Anda jangan menyalahkan atau menyesatkan sampai bilang, ini gak paham Islam. Itu profesor akidah. Dia paham betul akidah Islam. Budaya, dan sekarang ada ketentuan hukum begini. Al-hukum yaduru ma'al illah. Hukum itu berporos pada alasannya, ilatnya. Khamar diharamkan karena memabukkan, ya kan, membahayakan akal. Itu kira-kira. Ada reasoningnya tuh, ada alasannya. Dulu diharamkan karena mengucapkan selamat sama dengan ini. Sekarang zaman udah beda, budaya udah beda. Pengucapan itu kayak basa-basi doang. Iman kita mah nggak terpengaruh. Nah, kalau Anda nemu penjelasan orang kayak, Ana mau tanya, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani dan ikut merayakan tahun baru Masehi yang akan diadakan beberapa hari lagi? Apakah termasuk kesyirikan? Dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, agar tidak ikut-ikutan dalam perayaan tersebut? Jamaah rahimakumullah, interaksi Islam dengan selain umat Islam itu sudah terjadi 1441 tahun yang lalu. Sejak Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, di kota Madinah itu sudah ada orang Yahudi. Ada kabilah-kabilah besar di kota Madinah. Ada kabilah Bani Nadir, Bani Quraywah, Bani Qainuqa, ada di kota Madinah. Sehingga kalau bicara bagaimana cara menyikapi orang-orang selain agama Islam, Allah sudah turunkan firman-Nya. Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Dalam urusan, dalam konteks agama, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Monggo mau ibadah silahkan, kita nggak boleh ganggu. Kita nggak boleh mengganggu gereja. Mereka mau ibadah silahkan, jaga keamanan mereka, jangan sampai ada yang menteror mereka. Tapi kalau untuk urusan ibadah, mengucapkan selamat ibadah mereka, maaf, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nggak mungkin aku mencampur adukkan agama. Enggak sama. Maka kalau mungkin kita mendengar, tapi ada ustadz yang membolehkan, ustadz katanya boleh mengucapkan selamat Natal. Ahibati fillah, ketika kita mendapatkan perselisihan di antara para ulama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, kata Nabi SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ikuti sunnah-sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku, tamassaku biha, pegang teguh dengan sunnah itu, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Umar bin Khattab itu yang menerima kunci Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pada waktu itu dikuasain oleh orang-orang Nasrani, dan mereka tiap tahun mengadakan perayaan. Apakah ada dari pihak
Umar bin Khattab, umat Islam yang mengucapkan selamat kepada mereka? Enggak, Umar menjaga keamanan gereja mereka, nggak diganggu. Silahkan ibadah di sana. Tapi kalau urusan agama, mohon maaf. Lakum dinukum waliyadin. Urusan sosial, kita harus berbuat baik. Tetangga kita yang Nasrani perlu bantuan kita, sakit kita antar ke rumah sakit. Dia punya anak melahirkan, kita kasih hadiah anaknya. Nggak ada masalah. Itu yang diperintahkan dalam agama kita. Tapi kalau konteksnya urusan ibadah, maaf. Lakum dinukum waliyadin. Itu cukup jamaah. Dan bicara tahun baru, itu tahun baru orang Nasrani juga. Makanya kita tahu ada tahun Masehi, ada Hijriyah. Masehi itu artinya Kristus. Dikatakan Isa Al-Masih. Dan itu tahun baru mereka. Silahkan mereka merayakan, kita nggak boleh ganggu. Tapi kita umat Islam tahun barunya Hijriyah. Nah, umat Islam punya tahun baru jamaah. Maka kita saling menghargai toleransi, tapi jangan mencampur adukkan agama. Kita hidup satu bangsa, satu negeri, kita jaga kerukunan di antara umat. Kita toleransi, mereka beribadah, jangan pernah diganggu. Jangan pernah lempar batu kepada gereja mereka. Jangan mengganggu mereka beribadah. Tapi kalau untuk turut serta dalam ibadah, mengucapkan selamat, maaf. Lakum dinukum waliyadin. Hadza wallahu a'lam.